Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melakukan uji korelasi ataupun uji hubungan dua variabel. Nah, di sini udah ada data 163 responden yang telah mengerjakan soal untuk variabel X dan variabel Y. Misalnya, di sini udah ada untuk variabel X skor total daripada setiap responden. Terus variabel Y juga udah ada skor totalnya. Nah, untuk uji korelasi ini ada dua rumus yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu produk momen dan yang kedua yaitu poin biserial. Untuk produk momen sendiri di Excel itu menggunakan rumus Pearson. Terus di sini diminta array 1, berarti kita blok untuk skor akhir daripada variabel X dari tiap responden. Terus sampai 162 responden misalnya di sini. Terus array 2, masukkan titik koma, array 2 berarti variabel Y, oke, tutup kurung, enter. Nah, di sini udah ada hasilnya 0,84. Nah, untuk rumus poin biserial, rumusnya itu korel diminta untuk mengisi array 1, berarti untuk skor jumlah akhir daripada variabel X daripada tiap-tiap responden. Oke, sini ada titik koma, berarti kasih titik koma. Array 2 kita isi array 2 berarti jumlah skor untuk variabel Y. Di sini ada variabel Y, di blok semuanya. Oke, tutup kurung, enter. Di sini kita udah dapatkan hasilnya untuk nilai korelasi rumus Pearson dan rumus poin biserial. Di sini hasilnya sama. Nah, selanjutnya untuk mengetahui apakah ada hubungan atau tidak, tingkat hubungannya berapa, kita bandingkan dengan interpretasi yang ada. Di sini kalau misalnya untuk hubungan interval korelasinya 0,00 sampai 0,20 itu sangat lemah, 0,21 sampai 0,45, 0,41 sampai 60, 0,60 cukup, 61 sampai 80 tinggi, 0,81 sampai 1 itu sangat tinggi. Di sini hasilnya ada 0,84, berarti korelasinya termasuk dalam kategori sangat tinggi. Ya, tingkat hubungannya sangat tinggi. Selanjutnya, setelah kita melakukan uji korelasi atau uji hubungan dua variabel, berikutnya yaitu uji signifikansi, yaitu uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah hasil adanya hubungan ini terjadi secara kebetulan atau tidak. Dengan kata lain, contohnya di sini kan ada kita melakukan uji ini untuk terhadap sampel sebanyak 163 orang. Apakah ini bisa berlaku terhadap populasi yang ada? Dengan kata lain, apakah terjadi secara kebetulan atau tidak? Nah, sebelum kita melakukan uji signifikansi, yang pertama kita perlu tahu yaitu untuk rumus untuk mencari T hitung. Di sini udah ada rumus T hitung sendiri, yaitu nilai korelasinya, terus jumlah responden, jumlah sampel dikurangi 2 dari jumlah variabel, terus akar 1 dikurang korelasi kuadrat. Pertama kita cari yaitu T tabel,
Untuk tabel bisa dilihat di buku-buku ataupun di internet. Cuma kalau di Microsoft Excel untuk rumus tabel yaitu T in probability. Probability itu untuk kemungkinan atau derajat kesalahannya. Contohnya kita menggunakan 5% atau 0,05. Kemudian titik koma, degree freedom, derajat kebebasan. Ya, kalau di sini kan sampelnya. Nah, sampel di sini ada 163. Cuman karena ada dua variabel berarti 163 dikurang 2. 163. Ya. Oke, 163. Jadi 1,974. Oke. Berikutnya, setelah kita dapatkan hasil daripada tabelnya, nah sekarang kita mencari untuk nilai T hitungnya. Nah, untuk mencari nilai T hitung kita menggunakan cara manual saja. Di sini yang kita boleh ketahui adalah n di sini ada 163, jumlah sampelnya misalnya ada 163, kemudian korelasinya, untuk nilai korelasinya di sini adalah 0,846. 0,846. Terus ya semuanya udah. Berarti berikutnya yaitu korelasinya. Kuadrat dari korelasinya berarti sama dengan hasil korelasi 0,84 ini. Oke. Dikasih kuadrat 0,71. Terus yang berikutnya itu hasil daripada jumlah sampel dikurangi 2, n kurang 2 berarti 161. Terus berikutnya yaitu 1 dikurang R kuadrat, T1 kurang korelasi kuadratnya. Berarti di sini sama dengan 1 dikurang R kuadrat. R kuadrat di sini ada korelasi kuadratnya ada 0,28. Berikutnya yang kita cari yaitu adalah akar daripada jumlah sampel dikurang 2. Berarti di sini kalau akar di rumus Excel-nya adalah n kurang 2. Akar dari n kurang 2. Terus berikutnya yaitu adalah akar daripada 1 R kurang 2, korelasi kuadrat. Oke. Sudah semuanya. Nah, di sini tinggal kita hitung akar daripada jumlah sampelnya yaitu 161. Akarnya sama dengan akar daripada 161 sama dengan
12,161. Oke, 12,688. Terus kemudian akar daripada 1 kurang korelasi kuadratnya 0,28 berarti sama dengan SGRD 0,28 0,535. Berikutnya yaitu korelasi dikali hasil daripada akar jumlah sampel kurang 2. Berarti di sini R berarti di sini sama dengan jumlah korelasinya yaitu 0,84 dikali akar daripada 12,6885. Oke. Akar daripada jumlah sampel dikurang 2 yaitu 12,6885. 10,785. Nah, dari sini kita bisa tahu T hitung berarti adalah jumlah R dikali korelasi hasil korelasi tadi dikali akar jumlah sampel kurang 2 dibagi akar daripada 1 dikurang korelasi kuadrat. Jadi sama dengan ini udah ada 10,74 dibagi ini. Oke. Enter 20,1708. Selanjutnya apa untuk mengetahui apakah ini ada signifikasinya, itu kita lihat di ketentuannya. Karena di uji signifikasi ini jika T hitung lebih besar daripada T tabel maka hipotesis alternatif diterima. Namun jika T hitungnya lebih kecil daripada T tabel maka hipotesis alternatif tidak terbukti kebenarannya. Dengan kata lain, T hitung apabila T hitungnya lebih besar daripada T tabel maka ada terjadi korelasi yang signifikan. Nah, jika T hitung lebih kecil dari T tabel maka untuk korelasinya tidak signifikan. Jadi di sini 20,17 untuk T hitungnya, sedangkan T tabelnya 1,9746. Nah, T hitung lebih besar daripada T tabel berarti korelasinya hasil korelasi tadi korelasi 0,84641 termasuk signifikan karena T hitungnya lebih besar daripada T tabel. Demikianlah cara menghitung uji korelasi dan tingkat reliabilitas untuk soal untuk dua variabel.